Halo teman-teman, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from grade 11A, Aras Medical High School, Depok. Ingin menjelaskan sedikit tentang sistem integumen atau kulit. Anatomi dan fisiologi kulit. Seluruh tubuh manusia, bagian tertularnya terbungkus oleh kulit. Kulit tersusun dari suatu sistem yang disebut sistem integumen. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesoris lainnya, yaitu kuku, rambut, kelenjar minyak atau yang disebut juga dengan sebaceous, kelenjar keringat yang bisa juga disebut dengan sodorifera, dan yang terakhir reseptor saraf khusus untuk merangsang perubahan internal maupun eksternal. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sesuai fungsinya, organ-organ yang terdapat di dalam sistem integumen yaitu fungsinya untuk menutup organ atau jaringan sel di dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen atau kulit adalah mekanisme pertahanan pertama karena adanya perbatasan antara lingkungan luar tubuh dan lingkungan dalam tubuh. Nah, sistem ini juga dapat memperbaiki sendiri. Apabila ada luka, itu bakal bisa sembuh sendiri. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi kulit. Fungsi kulit ada 4. Yang pertama, mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan. Yang kedua, mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Yang ketiga, menahan bila terjadi kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan dan getaran, mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar. Dan yang terakhir, kulit membangun sebuah barrier yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar. Kulit tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga ada subkutan atau hipodermis. Yang pertama ada epidermis atau kulit luar. Epidermis terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan kulit tipis atau kulit selain pada telapak tangan dan kaki yang memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan melanosit atau sel pigmen atau zat warna. Kulit dan rambut terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit menyintesis dan mengeluarkan melanin atau zat warna kulit. Melanin menyerap cahaya ultraviolet dan demikian akan melindungi diri seseorang dari penyerapan efek atau pancaran cahaya ultraviolet yang berbahaya. Sel Langerhans terdapat di seluruh epidermis, yaitu sel makrofag, turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosite untuk mengikat dan mengolah antigen atau benda asing yang berbahaya kepada sel limfosite. Nah, dengan demikian, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Sel Langerhans mengenali partikel asing atau mikroorganisme yang masuk ke kulit dan membangkitkan suatu serangan imun. Radiasi ultraviolet dapat merusak sel Langerhans. Keratinosit, lapisan luar kulit yang tersusun atas keratinosit atau zat tanduk yang akan berganti setiap 3-4 minggu sekali. Keratinosit yang tersusun dari lapisan atau stratum paling luar dan yang paling dalam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada stratum corneum, lapisan terluar. Yang kedua ada lapisan lucidum, lapisan tipis dari homogen. Yang ketiga ada stratum granulosum, penyaring selektif terhadap masuknya materi asing. Yang keempat ada stratum merupakan kohensivitas atau kerekatan antar sel. Yang kelima ada stratum basal, bagian terbawah dari epidermis. Setiap kulit yang mati akan terganti 3-4 minggu. Epidermis akan bertambah tebal jika bagian itu sering digunakan. Persambungan antara epidermis dan dermis sering disebut juga red ridge yang berfungsi sebagai pertukaran nutrisi. Dan terdapat kerutan yang disebut fingerprints atau kerutan kulit. Dermis yaitu lapisan di bawah epidermis.
Penyusun utama dari dermis adalah jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan subkutis atau subkutan. Jaringan ikat kolagen, elastin, retikuler membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Memiliki ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Komponen dermis meliputi Pembuluh darah berfungsi sebagai transport oksigen dan nutrisi ke kulit, mengangkut vitamin D dari kulit tubuh dan mengeluarkan produk sampah. Pembuluh getah bening sebagai pasokan pada jaringan kulit untuk melawan mikroba. Reseptor saraf yang mengirimkan sensasi seperti sentuhan, nyeri, dan intensitas permukaan otak. Kelenjar keringat yang mengatur suhu tubuh untuk mengangkut air ke permukaan kulit. Kelenjar minyak yaitu membantu untuk kulit tahan air dan melindungi terhadap mikroba. Mereka melekat pada folikel rambut. Folikel rambut seperti rongga berbentuk tabung yang melampirkan akar rambut dan memberikan nutrisi pada rambut. Jaringan ikat kolagen memberikan kekuatan dan bentuk kulit. Jaringan ikat elastin atau karet itu memberikan elastisitas dan membuat kulit merenggang. Kelenjar keringat. Pada daerah kulit terdapat kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah saluran semacam pipa bermuara pada permukaan kulit yang membentuk pori-pori keringat. Dan setiap bagian tubuh manusia terdapat kelenjar keringat. Lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu tubuh dan membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Kegiatan ini terutama dirangsang oleh panas, latihan jasmani, emosi, dan obat-obatan tertentu. Kelenjar keringat ada dua jenis. Yang pertama ada kelenjar keringat ekrin, yang kedua ada kelenjar keringat apokrin. Nah, yang pertama itu kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ini mensekresi cairan jernih yang mengandung 95% air dan mengandung mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Bentuk kelenjar keringat ekrin langsing, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. 2. Kelenjar keringat apokrin atau bau yang hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, serta daerah sekitaran dubur, menghasilkan cairan agak kental berwarna keputih-putihan, serta berbau khas pada setiap orang. Sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga menimbulkan bau. Kelenjar apokrin mulai aktif setelah usia akhir balik dan aktivitas kelenjar dipengaruhi oleh hormon. 3. Subkutan atau subkutis atau hipodermis. Hipodermis terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada jaringan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak disebut panniculus adiposa atau lemak yang berfungsi sebagai 1. Cadangan makanan. 2. Sebagai bantalan antara kulit. 3. Sebagai mobilitas kulit atau perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh. Bagian yang paling tebal berada di daerah pantat dan bagian yang paling tipis berada di daerah kelopak mata. Jika usia kita menjadi tua, maka kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah akan ikut menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak kini berkurang dan kulit akan terlihat mengendur dan kehilangan kontur. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit. Rambut terdapat di seluruh kulit, terkecuali telapak tangan, telapak kaki, bagian dorsal dari tulang distal dari tangan, kaki, penis, labia minora,
bibir. Ada dua macam keratin rambut, yaitu Keratin lunak terdapat pada delirium permukaan limit, terutama kulit tebal. Keratin keras terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Keratin keras bersifat keras, tidak mengalami desquamasi, dan lebih banyak mengandung sulfur. Rambut terdiri dari medula atau keratin lunak, korteks dan kutikula atau keratin keras. Ada beberapa fungsi dari rambut. Di antaranya adalah alis mata. Alis mata berfungsi sebagai pelindung agar keringat yang mengalir ke mata tidak langsung mengenai mata. Yang kedua ada bulu hidung. Bulu hidung berfungsi sebagai menyaring udara yang masuk dalam hidung, pengatur suhu, penguapan keringat, dan sebagai indera yang sensitif. Bagi kuku, fungsi utama kuku adalah untuk melindungi ujung jari. Secara kimia, kuku itu sama dengan rambut yang terbentuk oleh keratin protein yang kaya akan sulfur. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak sekali pembuluh kapiler yang mempunyai suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerahan. Seperti tulang dan gigi, kuku adalah bagian yang terkeras dari tubuh karena mengandung kandungan air yang sangat sedikit. Pertumbuhan jari tangan dalam 1 minggu kira-kira 0,5 sampai 1,5 mm. 4 kali lebih cepat daripada pertumbuhan jari kaki. Pertumbuhan juga dipengaruhi oleh panasnya tubuh. Nutrisi yang baik juga sangat penting bagi pertumbuhan kuku. Sebaliknya, kalau kuku kekurangan gizi atau menderita anoreksia nervosa, pertumbuhan kuku akan sangat lamban dan rapuh. Kuku adalah terminal lapisan tanduk yang menebal. Sekian video tentang integumen dari kami. Thank you for watching us. Assalamualaikum.